لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahibi wa wal ba'd. Kaum muslimin, ada salah seorang anak muda di zaman Nabi SAW. Dia salah satu dari anak muda yang berbakat, anak muda yang menjadi ahli ilmu di golongan sahabat Nabi. Ayahnya seorang alim besar di golongan sahabat yang bernama Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Suatu kali Abdullah bin Umar, anak muda, dan dia menceritakan kenangannya atau menceritakan tentang dirinya. Kata beliau, dahulu aku ketika masih anak muda, mungkin umurnya belasan tahun ketika itu, aku masih muda, hitungannya mungkin baru ya SMP lah ya, umur SMP. Aku bercita-cita atau berangan-angan aku mau seperti yang lain gitu. Maksudnya apa? Seperti yang lain itu, jadi sahabat Nabi itu biasa kalau mereka malamnya mimpi setelah subuh itu mereka bercerita kepada Nabi. Dan Nabi bertanya sebenarnya siapa yang tadi malam mimpi gitu ya. Nanti kalau ada yang mimpi, nanti saya coba takbirkan, saya takwilkan, saya artikan mimpi itu. Abdullah bin Umar punya cita-cita untuk supaya dia bisa mimpi juga, ya, supaya nanti bisa diceritain di hadapan Nabi SAW. Baik, Abdullah bin Umar yang masih kecil ini biasa tidur di Masjid Nabawi. Ya, itikaf lah ya, istirahat tidur di Masjid Nabawi. Suatu hari dia tidur di Masjid Nabawi. Beliau tidur di situ, masih kecil. Di mimpinya dia dibawa oleh dua orang malaikat. Ke dalam neraka. Intinya dua malaikat ini menyeret dia ke dalam neraka gitu ya. Sampai akhirnya dia sangat ketakutan. Abdullah bin Umar ini sangat ketakutan. Bahkan beliau, Abdullah bin Umar, melihat orang-orang di dalam neraka itu yang dia kenal, yang dia tahu ya. Sampai akhirnya dia kaget dan dia berdoa, a'udzubillahi minan nar 3 kali. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. 3 kali anak muda ini mengucapkan doa tersebut. Besokan harinya ia bertanya, mengisahkan mimpinya kepada saudarinya namanya Hafsah binti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum, yang itu adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hafsah bercerita kepada Rasulullah. Lihat bagaimana adabnya Abdullah bin Umar, Masya Allah ya. Anak muda, adabnya tinggi sekali. Nggak langsung datang ke Nabi, tapi mau cari jalan nggak langsung gitu, cari tanya ke saudarinya dulu dan lain sebagainya. Nah, ketika itu Hafsah bercerita kepada Rasulullah apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Akhirnya kata Rasulullah, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baiknya anak muda itu Abdullah bin Umar. Maksudnya Abdullah bin Umar ya. Kalau disebut Abdullah, maksudnya di sini Abdullah bin Umar. Tapi dengan syarat kalau dia sering bangun malam. Waduh. Hal itu didengar oleh Abdullah bin Umar dan menjadikannya motivasi. Dijadikan oleh Abdullah bin Umar ini sebagai motivasi, dan terbukti Abdullah bin Umar setelah mendengar ucapan Rasulullah itu, katanya sebaik-baik anak itu, sebaik laki-laki anak muda itu adalah Abdullah bin Umar jika dia bangun malam. Sejak itu pula beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Masya Allah. Nah teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Lihat ya, anak kecil, anak muda gitu, belasan tahun umurnya, mimpi masuk neraka. Coba, mimpi masuk neraka.
dan dia bercerita kepada saudarinya istrinya Nabi, dan diceritakan kepada Nabi sampai Nabi keluar kalimat, sebaik-baiknya laki-laki anak muda adalah Abdullah bin Umar kalau dia bangun malam. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana Nabi kita SAW di sini peduli dengan amal soleh yang harus dilakukan oleh anak-anak remaja. Maksudnya apa, Ustaz? Iya, ternyata Nabi kita itu sedang memberikan semacam tips kalau anak muda ya nggak mau masuk neraka, bangun malam. Itu qiyamul lail. Ya. Lihat bagaimana Nabi sangat tahu. Berarti kan umur belasan tahun itu di mata Nabi itu sebenarnya sudah bisa qiyamul lail. Nah, sekarang bagaimana kondisi anak-anak umur belasan tahun di tengah kita hari ini? Begadang sambil main game, push rank atau mabar dan lain sebagainya itu. Tapi artinya teman-teman, di sini Nabi punya perhatian bahwa anak muda, kalau kamu mau selamat dari neraka, seakan Nabi mengatakan gitu, rajin-rajin bangun malam. Itu diantara treatmentnya yang diberikan Nabi saat dapat cerita dari anak muda yang mimpi masuk neraka itu. Siapa? Abdullah bin Umar. Kemudian hikmah apa yang bisa kita petik juga, teman-teman? Ini merupakan pujian kepada Abdullah bin Umar. Artinya Nabi senang memuji seseorang, bahkan anak kecil. Kalimat ni'mah yang dikatakan Nabi dalam bahasa Arab itu artinya sebaik-baiknya. Sebagaimana kalimat nikmah itu lawannya kalimat bi'sa. Kan di Quran banyak ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, gitu ya. Kalau bi'sa ada di Quran dan banyak. Bi'sa itu artinya seburuk-buruknya. Berarti Rasulullah memuji anak muda, anak kecil itu dipuji sama Nabi. Disanjung, tapi dengan syarat. Nah, kalau kamu mau sampai derajat ini, kamu harus ini. Nggak bisa semua didapat dengan instan. Nah, kita harus beramal, kita harus bekerja, kita harus memaksimalkan usaha kita di dunia untuk keselamatan kita di akhirat. Nah, teman-teman, terakhir, apa yang bisa kita petik dari kisahnya Abdullah bin Umar ini yang mimpi masuk neraka? Itu artinya anak muda itu harus yang paling depan mengerjakan amal soleh. Terbukti Abdullah bin Umar, pengakuan saudaranya lagi yang lain namanya Salim. Setelah itu Abdullah bin Umar nggak pernah atau jarang banget tidur malam, selalu qiyamul lail. Itu artinya apa? Anak muda selalu semangat dalam amal-amal soleh. Bukan hanya semangat, dia yang paling di garda terdepan untuk bisa mengamalkan amal soleh, menggrab amal soleh, meraup, mengerjakan, memaksimalkan, dan menjadi garda terdepan dalam amal soleh dan membela yang hak dan kebenaran. Kira-kira itu yang bisa kita ambil dari kisah mimpinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga kita bisa lagi-lagi belajar dari Nabi kita bahwa anak muda perlu dipuji, anak muda perlu disanjung, anak muda perlu diarahkan, sebab mereka yang akan melanjutkan perjuangan kita di kemudian hari. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.